Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Insya Allah sehat semua ya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar dan tawakal. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ikhtiar. Yang pertama yaitu pengertian ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yaitu ikhtiar, yang artinya memilih. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya atau untuk mencapai apa yang diinginkannya. Poin yang kedua yaitu dalil tentang ikhtiar. Dalil tentang ikhtiar terdapat di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Bentuk-bentuk perilaku ikhtiar yang pertama, bekerja keras. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, memiliki sikap perwira. Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak pernah putus asa. Kemudian, contoh perilaku membiasakan diri selalu berikhtiar. Yang pertama itu, giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu luang. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, jeli melihat peluang. Selanjutnya, dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Yang pertama adalah menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Selanjutnya, yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakalah, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur segalanya. Tawakal juga disebut sebagai berserah diri. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha yang dilakukan secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, selanjutnya itu dalil tentang perilaku tawakal. Terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Yang ketiga yaitu contoh perilaku tawakal. Nah, di sini Ibu punya kisah dari sahabat Rasulullah SAW
yaitu kisahnya tentang perilaku tawakal. Pada suatu hari ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi ke masjid dengan menaiki unta. Kemudian sesampainya di masjid, unta tersebut dibiarkan begitu saja tanpa diikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Mengapa tidak kau ikat untanya?" Lalu ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah, kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala." Dari cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ikhtiar dulu baru tawakal. Artinya ketika kita mengikat unta tersebut, kemudian unta tersebut lepas dan hilang, berarti kita sudah berikhtiar. Untuk selanjutnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiar itu berhubungan dengan usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sedangkan tawakal itu adalah setelah kita melakukan usaha, maka kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah atas hasil apa yang telah kita usahakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.